Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarramul muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, wabil khusus ahli kiram al-Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Jamil hafizallah taala wa ra'ayatu hayatihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah luaskan rezeki beliau, dan Allah sehatkan badan beliau, amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Iman beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua PHBI peringatan hari-hari besar Islam Masjid Nurul Iman yang sudah bersusah payah merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mohon maaf di sini Pak Harun Damdani, kakak juga guru kami, dan beliau juga kakak tingkat saya di pesantren. Rasanya dari tadi anak kurang pantas untuk dipojok, beliau di bawah. Cuman apa boleh dikata, anak kecelakaan 3 pekan yang lalu. Kaki anak terjatuh dari trotoar dan sudah dibawa ke rumah sakit ke Jakarta bahkan. Dan alhamdulillah sekarang tahap pemulihan. Hanya saja saya belum bisa berdiri terlalu lama. Jadi kalau aku nak ceramah tegak bisa, tapi 15 menit. Agak marah ke Arun nanti ceramah. Gawe Ustaz jauh-jauh 15 menit. Nah, jadi biar ceramahnya agak lama dikit, anak minjem bangku. Pokoknya anak izin Pak Ketua. Rasanya kurang pantas untuk dipojok, tapi saya keadaan. Aku lebih senang ceramah tegak berdiri, cuman belum bisa lama karena engsel perkakian saya ini bergeser. Dan ini masih dibutuh diurut pula 1 kali lagi, ke dokter juga sudah, ke ronsen sudah, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Minta doa kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kami cepat pulih, cepat sehat, dan insya Allah bisa kembali berdakwah seperti biasa. Amin ya rabbal. Yang kedua, saya mohon maaf, saya ceramah mawa son dewe, makin modal lah ini ceramah. Bukan di sini ya Pak Ketua, tapi saya keliling sudah 40 hari saya ceramah tiap malam. Sampai terakhir nanti tanggal 26 Maret saya ceramah. Ini dari awal bulan Rajab saya sudah ceramah sampai akhir bulan Sa'ban. Tanggal 26-an nanti saya baru berhenti ceramah Isra Mi'raj. Penutupan terakhir, ini sound system dibawa keliling Bu. Sama Laskar Asmaul Husna. Sudah disiapkan mobil 1, sudah disiapkan para laskar-laskar ini, dan sound ini disetel. Kenapa kami bawa sound dewek? Saya capek Bu. Sehari saya ini dari subuh saya keliling. Bayangkan kalau seandainya ceramah dengan sound yang tidak baik dan sound yang tidak bagus, habis suara kita. Ceramah ini jelas baik, lagi tidak masuk, apalagi tidak jelas. Ceramah ini kita sudah jelas, lagi tidak masuk, apalagi tidak jelas. Makanya doakan kawan-kawan Kemal, mereka ini Laskar Asmaul Husna bekerja dengan sukarela. Mereka mengikuti meloi saya, kemana anak ngisi majelis, mereka melok. Itu yang nyetel son atau tok namanya, ya. Doakan juga panjang umur sehat walafiat. Kalau beliau tak katik saro, tak ada bunyi son kami ini. Beliau yang tukang setel-setelnya, ada tukang angkatnya, ada Winarno sama Aldo dan kawan-kawan Laskar.
yang amankan. Dan anak terus terang terbantu Pak, apalagi waktu anak baru jatuh kemarin. Saya digendong ceramah sama mereka. Karena aku pamit dengan jemaah, Ustaz tak bisa ceramah, ngapa Ustaz nyampak, kaki terseliu bengkak. Aku kirim kelap foto kaki aku bengkak. Tadi aku jengok sama Kak Arun Zamzam. Besar nian kalah kaki Habib Mahdi besarnya. Saking kebesak kaki anak kemarin. Jadi Ustaz tak bisa ceramah, ngapa tak bisa ceramah? Ustaz nyampak, ketunjuk kelap foto kaki aku. Kan Ustaz yang sakit kan kaki, mulutnya sehat. Benar benar. Kata jemaah ni, ya, yang sakit kan kaki, mulutnya sehat. Jadi tak mana? Kami masih nak ngarep ke Ustaz ceramah, tapi pakai kursi tak apa Ustaz. Digendong sama mereka Bu, sama laskar-laskar ini. Jadi masya Allah, ya, doakan mereka ini sehat walafiat dan insya Allah urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus Komandan Laskar kami Kakanda Haji Muhammad Mediansa yang mengetuai semua laskar Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan mereka bekerja karena Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Jadi saya mohon maaf, jangan kayak Pak Ketua tersinggung. Ustaz nengok sonde ngapo tidak. Memang setiap saya ceramah ini bawa son, dibawa keliling kemana-mana. Kalau ada bapak ibu ada hajatan nak pakai silahkan. Hubungi di medsos saya, buka di Instagram saya ada nomor telepon admin. Semuanya yang mengurus bukan saya, Komandan Laskar Asmaul Husna. Baik Bapak Ibu semua yang insyaallah dimuliakan Allah, dan juga mohon doa. Saya sekarang lagi bangun 2 pondok pesantren. Satu pondok pesantren di depan Sukabakti, di lorong Sukabakti di depan Sumek. Satu lagi di pinggir jalan Palembang Prabu Muli di Desa Segayam. Kalau keluar dari tol Indralayo 15 menit kurang lebih, jengok sebelah kiri itu ada pondok pesantren Asmaul Husna. Kami sudah digambar membutuhkan dana yang di Palembang 15 miliar dan yang di Segayam 35 miliar. Jadi 2 pesantren ini harus menghabiskan dana sekitar 50 miliar. Kami baru menyelesaikan sebagian seperempatnya saja, baru satu masjid yang sudah hampir selesai di depan Sumek, kurang lebih sudah hampir 2 miliar. Insya Allah bulan puasa ini sudah mulai dipakai. Kalau tidak ada halangan, saya meminta guru kita Kiai Haji Abdul Somad atau UAS untuk meresmikan pesantren dan juga sekaligus masjid yang sedang kami bangun. Alhamdulillah kemarin waktu pembangunan Ustaz Abdul Somad sudah mampir ke sana, sudah mendoakan baik pesantren saya yang di Palembang maupun yang di Segayam. Tinggal doa Bapak Ibu mudah-mudahan lancar semuanya. Makanya tadi anak tunjukkan sama Kak Arun Zamzam, kami lagi buat mesen sound system. Saya Pak, banyak masjid-masjid ini mereka memikirkan bangunan tapi tidak memikirkan sound system. Karena anak ceramah nih Pak, dari tahun 98 anak tamat pesantren, tahun 2000 anak sudah mulai ceramah. Anak ini kalau Kak Arun tidak usah dihitung. Anak selisih jauh sama beliau Pak, kakak tingkat anak jauh, beliau di atas saya. Aku mulai ceramah tahun 2000. 2022 ini 22 tahun bulan Juni kakek aku ini ceramah sudah. Megangin mic-nya 22 tahun sudah. Belum pernah aku ketemu mic yang bagus Pak di masjid ini. Rata-rata hilang galau, padahal masjidnya bagus, masjidnya mewah, sound systemnya tidak bagus. Ngapa? Pengurus galak tidak mikirkan masalah sound system. Padahal sound system ini suksesnya sebuah masjid. Pengumuman pakai sound system, na'ajan pakai sound system, pengajian pakai sound system. Walaupun masjidnya bagus, kalau sound systemnya tidak bagus, tidak nyaman. Makanya saya menganggarkan 100 juta Pak untuk sound system. Semua barang lagi di order, datang ke Palembang 1 pekan dipasang. Kami siapkan Pak dana memang untuk sound system. Ini termasuk kecil Pak, kami menyiapkan 100 juta dari 250 juta yang saya siapkan untuk sound system. Kenapa? Karena peralatan sound kami yang lama yang ada di majelis zikir di Geraha Tiara itu masih ada sebagian yang bagus, sehingga kami kurangi dan kami alihkan ke urusan yang lain. Nah, jadi mohon doa, ini yang nyetelnya juga atotok nanti di masjid. Saya minta yang paling bagus. Aku ni cerewet Pak kalau ceramah ni Karun. Kalau tak bagus marah aku ni galak Pak. Karena apa? Kita ni kan lah capek ngeluangkan waktu. Bapak Ibu sudah capek ngeluangkan waktu. Sudah sokongan, nyiapkan makanan, nyiapkan apa namanya? Ini nasi bukan Pak Ketua? Nah, nasi minyak. Nah, soalnya aku belum dapat, aku tak tahu. Kamu lemak tahu-tahu, kamu namanya ikan galuh soalnya.
Ya, kita belum tahu nasibnya boleh apa tidak ini kan. Tapi insya Allah sebelah kanan ini ketua, sebelah kanan ini pembina, sebelah kiri ketua, aman lah itu kurasa ya. Aku rasa lah di lain kepanitia ini rujaknya. Bapak-bapak yang belum dapat, lah dapat galo kan, kesan kan. Ini lah senang kan dekat kita, inilah yang belum dapat rujaknya. Kesian capek-capek Pak. Jadi kalau tidak ada jelas, tidak dapat ilmu, rugi rasanya. Nah, mudah-mudahan di masjid ini, Masjid Nurul Iman, sound sistemnya baik dan bagus. Tapi karena memang kami keliling bawa sound system, jadi saya mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema pada malam hari ini, bahwa melalui peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Jadi aku ini ceramah sesuai dengan panduk nih, sesuai juga dengan nama masjid ini, Nurul Iman. Mengapa dengan peristiwa Isra Mi'raj ini mampu meningkatkan keimanan kita? Pertama Pak, peristiwa Isra Mi'raj ini Ibu adalah satu peristiwa yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi dia bisa diterima dengan iman. Jadi Isra Mi'raj ini tidak pacak kamu ukur dengan akal. Ngapa? Tadi Ustaz kita sudah bacakan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan, semalam. Bahkan kata saya Mata Wali As-Sa'rawi di dalam kitabnya Babul Mi'raj, Rasulullah bukan semalam Pak, sesaat. Kata saya Mata Wali As-Sa'rawi, tempat duduknya Rasulullah itu masih panas, Rasulullah sudah balik lagi ke situ. Jadi tempat duduk Rasul ini masih panas, Rasul sudah balik lagi Pak, berarti sesaat Pak. Saking kecepatnya perjalanan Isra Mi'raj. Dari mana Rasul berjalan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pak, dah usahakan dulu. Sekarang dia sulit berjalan ke Aqsa itu Pak. Ana sebelum Covid ngawal Pak Gubernur Pak. Pak Gubernur Babel dapat undangan dari wali kota Palestina. Ada wong 13. Saya diminta ngurusi pisahnya. Pisah ke Palestina lebih berat daripada ke Mekah Pak. Kalau kamu nak umroh, seminggu lagi kamu nak umroh, aku pacak ngurus pisahnya Pak. Sini ke paspor kamu, sini ke biodata kamu, seminggu lagi sebelum berangkat kurusi, pacak keluar ke pisahnya anak. Tapi kalau ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, itu 1,5 bulan minimal. 1,5 bulan minimal, paspor sudah harus masuk di kedutaan. Karena agak ketat ke Palestina nih Pak. Karena kalau ada data yang agak mencurigakan sama otoritas sana ditolak, tidak keluarkannya visa gitu. Karena wong Israel ini memang agak rewel kalau soal nerimo visa ke Palestina ini Pak. Nah, saya urus alhamdulillah dari 13 visa itu 12 keluar, sikok namo tidak keluar, tidak dikeluarkan oleh kedutaan visanya. Akhirnya saya ngomong dengan Pak Gub, ini sudah selesai alhamdulillah visa do. Jadi siapa yang awal kami ini kata Pak Gubernur, tidak tahu terserah Pak Gub. Ya sudah. Ustaz Ali itu lah melo. Ustaz Ali itu lah melo. Alhamdulillah. Anak 7 kali Pak haji dengan umroh spesial pun anak tidak pernah mengeluarkan duit. Seluruhnya gratis. Ngapo? Ini Pak pakal pokoknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu. Kalau Allah bilang jadi ya jadi. Saya tahun 2012 Pak, ceritanya 2010. Saya dikasih oleh Pak Ade Karyana namanya. Dulu dia kepala Diknas Provinsi Sumatera Selatan. Saya ceramah di Diknas waktu itu tahun 2010. Aku ini memang dari dulu Pak, walaupun belum berangkat haji, memang hobinya pakai peci macam ini lah, memang peci putih macam ini lah Karun. Memang hobi aku dari dulu macam ini Pak. Jadi pas aku selesai ceramah, masuk ruangan dipanggil sama Pak Ade. Ustaz, bisa ke ruangan dulu. Siapa? Ruangan aku. Ngobrol, sebelum anak balik dia nanya, maaf Ustaz jangan tersinggung. Iya Pak, ada apa katanya. Boleh tak anak bertanya, ngapa Pak Ade? Ustaz sudah pernah haji apa belum? Karena aku jenguk Ustaz itu pakai peci haji. Dia mana Pak? Belum Pak katanya. Ustaz belum berangkat haji? Belum. Daftar haji sudah belum? Belum Pak. Oh, Ustaz belum? Ya sudah. Duduk dia masuk ke meja dinas dia Pak. Dia tarikkan amplop 2. Ustaz, ini titip untuk Ustaz ceramah tadi. Terima kasih. Ini amplop titip untuk Ustaz. Jangan dibawa ke rumah. Kemana Pak Ade? Bawa ke bank, daftarkan haji. Bawa ke bank, daftarkan haji. Waktu itu kalau kau daftarkan haji tahun 2010 itu berangkatnya 2017 sana. Berangkatnya tahun 2017.
Siap Pak Ade. Ana bawalah ke Bank Sumsel waktu itu. Ana daftarkan haji, yang duit yang apa amplop sikoknya tadi yang boleh ceramah tadi kunjukkan dengan uang rumah. Karena amanat dia, yang ini jangan kunjuk uang rumah, langsung bawa ke bank. Karena betino nih payah, kalau lah nerima duit, dah keluar lagi. Itu Pak, jangan main-main, kamu malah sampai ke ibu-ibu ketat bendaharanya ya. Asli, kalau nak ngeluarnya lagi proposalnya panjang. Saya daftarkan Pak Bu, 2010 itu berangkat 2017 nama anak. 2011 anak ini tidak kesabaran Pak. Memang anak ini mau tidak sabar. Guru aku ngomong, kata guru, anak ngomong dengan guru anak, Ustaz, doakan anak ini Ustaz. Ngapo kata guru anak. Anak nak berangkat haji, sudah daftar, sudah kapan? 2017. Aku nih pengen cepat Ustaz, malah jalan kata anak. Aman antum pengen cepet, ambek baik yang di tabungan itu. Sedekah ke, daftar dengan Allah baik, cepet antum berangkat. Dia mana Pak? Mikir anak ni, ambek sedekah ke, kaget dah lewat, dah haji ni dalam hati aku ni tadi. Balik saya, insya Allah Kiai. Saya ngawani guru saya ceramah di Prabu Muli waktu itu. Selesai balik, dia balik ke Jakarta. Duduk anak merenung lama di rumah. Kalau kau nak cepat, ambil tabungan itu, sedekah ke, daftar dengan Allah, berangkat cepat. Saya nih Pak, Bu, yang memang kami orang pesantren, belajar Al-Quran, ada tafsirnya, belajar hadisnya. Kok bisa kami tidak yakin dalam hati aku ini? Kan Allah ngomong, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ada kalimat emasnya Bu, kalau kamu pegang. Apa kalimat emasnya? Ujibu da'watad da'i ijada'an. Kalau bahasa Palembangnya biar kamu lemak memahaminya, siapa yang minta kunjuk. Memang kalau bahasa terjemahnya, siapa yang memohon, siapa yang berdoa, siapa yang meminta kepadaku, kukabulkan. Bahasa Indonesianya. Jadi kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada orang nanya dengan kau, di mana aku? Jawab kata Allah. Pak ini qarib, aku ini dekat dia itulah. Ini asbabul nuzulnya. Turunnya ayat ini gara-gara ada yang nanya sama Rasul. Ya Rasulullah, kami ini berdoa keras-keras, apa lambat-lambat? Allah itu dekat, apa jauh? Rasul dah acak jawab. Rasul kalau tak baca jawab, dia ngangkat kepala ke langit Pak. Itu tanda bahwa Rasul minta isyarah. Minta wahyu dari Allah untuk dibawa oleh malaikat Jibril. Bukan cara kita, kalau kita ini ditanya, wong tidak tahu bahasa jawab. Itulah namanya asbun tadi. Kan penyakit kita nih, Rasulullah beda ada bisa Pak dia Rasulullah. Menangkat ke tangan turun malaikat Jibril bawa firman dari Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oh kata Rasul, pelan-pelan berdoa, Allah dekat. Makanya kita berdoa tidak boleh teriak-teriak Pak. Bukan berarti pelan tidak bersuara. Maksudnya pelan itu kita minta dengan lemah lembut karena Allah dekat. Itu ada kalimat emasnya Pak. Apa kalimat emasnya? Ujibu da'watad da'i jada'an. Siapa yang minta kunjuk. Bismillah Pak, saya langsung pergi ke bank Pak. Saya bawa buku tabungan haji itu, saya tarik Pak. Tellernya nanya waktu itu, ngapa Ustaz diambil? Biarlah aja aku sedekah ke baik. Aku nak naftar dengan Allah. Ketawa tellernya. Dalam hatinya, mabok mengkali Ustaz ini. Saya ambil Pak duit tabungan itu Ibu. Saya bagi-bagi Pak. Saya ngomong dengan Allah. Ya Allah, hamba daftar kepadamu ya Allah. Berangkatkan aku ya Allah tahun 2012. Karena 2011 tak mungkin lagi Pak. Karena saya sudah tahun 2011 narik tabungan itu. 2012 ya Allah. Karena untuk tahun depan Anda minta dengan Allah. Sudah Pak, saya lupakan itu. Jalan sehari 2 hari tiap bulan, kapan lagi berdoa, ya Allah takdirkan hamba 2012 bisa berangkat haji ya Allah. Terus biana ini berdoa Pak Bu. Kata Allah kan dalam hadis qudsinya, ana inda abdil janni fa in dzana khairan fahiran falahu wa in dzana saran fasaran falahu. Aku ini mana prasangka umatku. Kalau dia percaya doanya ku kabul ke. Tapi kalau dia tidak percaya, tidak ku kabul ke. Itulah kira-kira bahasanya Pak. Berarti segala sesuatu itu bukan tergantung Allah, tapi tergantung kita. Yang jadi masalah kita ini berdoa tapi tidak yakin. Kita ini minta tapi tidak percaya. Saya kejar Pak doa itu.
Ya Allah, berangkatkan hamba 2012 ya Allah. Tiap pagi Pak. Karena prinsip aku macam ini. Ibarat kita ngedor rumah uang baik Pak, sehari tak dibuka, 2 hari tak dibuka. Amalah tiap hari kita gedor, ada juga ringamnya Pak, dibuka kan juga ya. Nak apa kamu ni ngedor terus, kira-kira macam itu bahasanya Pak. Supaya mudah memahami, bukan menyamakan zat Allah dengan manusia, bukan. Allah itu lebih hebat dari manusia Pak, punya sifat Rahman Rahim. Tidak mungkin kalau kita pintai terus tidak diinjuk sama Allah Pak. Bulan Syawal Pak, Masya Allah. Saya ditelepon Ustaz Farid Wajidi Pak dari Darul Quran Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Kaifa halu? Alhamdulillah khair Ustaz. Walafiat. Ainal an di Palembang. Insyaallah. Antum ana di Jakarta Ustaz. Ustaz, ngapo? Kirimkan paspor antum. Kaget ana Pak. Untuk apa Ustaz? Nah, kirimkan paspor antum. Kalau antum ada nasib, ya. Insyaallah kita ada visa undangan kedutaan Raja Saudi. Kalau antum ada bagiannya, kalau kita bisa berangkat tahun ini. Ya anak Pak yang berdoa terus minta berangkat haji Pak. Langsung apa namanya tuh? Ya nyamber lah istilah doa kita nih Pak. Ya. Setahun Pak dari 2011, 2012 dari bulan Ramadan anak narik duit itu. Ramadan, Syawal apa namanya 2012 Pak. Ya. Anak ditelepon oleh Ustaz Farid Wajidi. Buatlah anak paspor Pak ke imigrasi. Setorlah dengan beliau kirim ke Jakarta. Subhanallah Pak. 15 Syawal atau 20 Syawal pisah kami keluar Pak. Berangkatlah saya tahun 2012. Orang 6 dari Jakarta, 3 dari Palembang, 3 dapat undangan kedutaan Raja Saudi. 21 hari kami tinggal di rumah Konjen RI di Jeddah Pak. Masya Allah. Innama amruhu ija arada say'an. Berangkat haji Bu, berangkat umroh bukan masalah duit. Banyak wong yang punya duit Pak sampai mati tak berangkat haji, tak berangkat umroh, ya kan? Tapi bukan sedikit wong tukang beca, tukang keruntung, wong susah, tapi dia bisa berangkat haji. Itulah bukti bahwa berangkat haji dengan umroh bukan duit, tapi karena iman. Bahkan aku punya kawan Pak wong Kayu Agung, tedok di pojok duit Bu, lagi tak berangkat haji. Nah, bukan berduit lagi Pak. Kalau berduit biasa. Ini tendok pocok duit Pak. Saking hebatnya dia. Duit kerikan, jadi berkerik tendok. Ya kan dikerik makin duit Kayu Agung itu Pak, duit logam itu kan. Nah, habis dikerik tendok. Ya kan tendok pocok duit itu namanya Bu. Lagi tidak berangkat ke Mekah, bayangkanlah oleh kamu. Ngapo? Karena itu buah keyakinan. Sama seperti kita memahami peristiwa Isra Mi'raj ini Pak. Yang aneh Pak, ya, di dalam Al-Quran itu bukan Isra Mi'raj baik. Ya, banyak Pak. Isra Mi'raj ini Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan, cuman semalam. Ada Pak yang lebih amazing lagi Pak, lebih hebat lagi Pak. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang keajaiban-keajaiban yang tidak bisa diterima oleh otak kita, tapi wajib diterima oleh keimanan kita. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa'ud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma yad'una ya'tina kasaya. Kata Allah, masih ingat tak kamu ketika Nabi Allah Ibrahim ngomong rabbi arini kaifa tuhil mauta. Al-Quran Pak yang ngomong ini, bukan anak. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Tunjuk ke aku ya Allah, mak mano cara kau hidup kau yang mati. Allah jawab itu. Awalam tu'min Ibrahim, apa kau tidak percaya dengan aku? Qala bala, percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk meyakinkan aku punya hati. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ibrahim, fahud arba'atan minat tayr, ambil olehmu 4 ekor burung wahai Ibrahim. Fasurhunna ilaika, kau cincang-cincang 4 ekor burung ini. Suma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, suma yad'una ya'tina kasa'ya. Kata Allah Ibrahim, ambil oleh kau 4 ekor burung. 4 burung ni kau cincang-cincang. Pak Bu, kalau burung sudah dicincang mati apa hidup kira-kira? Kalau burung sudah dicincang mati apa hidup? Burung yang mati ni tadi Bu, suma ya'tina kasa'ya, cuma kau taruh di 4 ekor bukit yang berbeda, ya. Kata fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, burung yang sudah kau cincang-cincang tadi taruh ke di 4 bukit yang berbeda, kata Allah, ya.
Sekarang Ibrahim panggil. Begitu Nabi Ibrahim panggil burung itu, kaget bu. Ya'tinaka sa'ya. Burung yang tadi dicincang-cincang oleh Nabi Allah Ibrahim datang menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tauhid ini bu, keimanan ini kudu mantap gitu Pak. Kalau sudah ayo kalau sudah minta ya minta. Kenapa? Wong Rasul bisa diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Pak, kalau untonya seger, ya, untonya seger, sehat, masih muda, paling cepat 30 hari bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, paling cepat. Balik 30 hari lagi, berarti PP berapa? 2 bulan. Ini kalau untonya sehat, masih muda, masih gagah. Kalau untonya agak tua dikit, baca 40 hari. Lambat kan cara orang tua, jangan goyor, nyampe juga ya. Ini Rasulullah cuma semalam. Rasulullah cuma semalam Pak, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya. Borong sudah dicincang be pacak mati baledo. Maryam Pak, tahu tak kamu Maryam? Dulu kan aku belum ke Palestina Bu Pak, aku sudah baca ayat ini. Aku belum ke Palestina, belum terbayang di otak aku. Setelah saya ke Palestina Pak, saya masuk ke tempat mihrab Maryam itu ibadah, barulah aku geleng. Wajar Nabi Zakaria itu bingung Pak. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ibu tahu tak cerita Maryam? Maryam ini malam-malam didatangi malaikat. Maryam, kata malaikat, besok kau bakal hamil. Kau bakal hamil, bakal ditunjuk oleh Allah anak lanang, bakal terkemuka di muka bumi ini. Maryam jawab, malaikat, mana mungkin aku bisa hamil? Wa ibn yamsasni basar. Aku tidak pernah disenggol oleh lanang. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Tidak mungkinlah aku hamil. Dijawab oleh malaikat, Maryam, fa idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Maryam, kalau Allah ngomong kau hamil, hamil. Besok bangun pagi Maryam hamil. Maryam langsung hamil ibu, dituduh oleh wong kampung berzina. Diungsikanlah Maryam ini ke satu gua Pak. Itu ceritanya. Jadi Maryam ini hamil tanpa laki, dituduh berzina, diungsi ke Pak. Ya sekarang ini banyak juga Maryam sekarang, tapi kata Ago itu yang hamil tanpa laki ini banyak juga Pak sekarang ini. Ya tapi Maryam kata Ago itu. Kalau Maryam yang dalam Quran ini memang tidak pernah disenggol lanangian Pak. Nah kehebatannya kan yang ngurusi Maryam ini kan Nabi Zakaria Pak. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu tempat ibadah, tempat semedi kalau bahasa gitu Pak. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat mihrab Maryam ibadah ini, wajada indaha rizqa. Di pojok meja Maryam ini sudah ada makanan dan minuman Pak. Ini Nabi Zakaria bingung. Dari mana Ustaz tahu Nabi Zakaria bingung? Dari Al-Quran. Nabi Zakaria tanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana kau makanan ini? Karena Nabi Zakaria memastikan tidak ada wong yang masuk ke dalam mihrab Maryam ibadah kecuali dia. Ibu tahu tak mihrab Maryam ibadah itu? Ini Masjidil Aqsa pojok kamu di Masjidil Aqsa kira-kira. Ngadep Masjidil Aqsa ke depan. Sebelah kiri Pak, ini ada mihrab, ada cak gua macam itu. Ada pintunya Bu. Masuk ke dalam pintu itu Pak, kira-kira kalau masuknya dari sini, nembusnya di depan jalan Gelora itu. Nembusnya di depan jalan Gelora, itulah tempat Maryam ibadah Pak, mihrab. Terbayang tak kamu dalamnya gua itu? Dulu dak kate lampu, kalau sekarang sudah di lampu wong karun, lemak masuknya sudah bersih tempatnya. Anak masuk dalam tempat itu kaget Pak, ditunjukkan sama tu leader kita Pak. Itu Ustaz tempat Maryam ibadah. Sudah di pagar Pak, di pagar macam itu, ada cak meja batu macam itu. Disitulah Maryam tu duduk beramal Pak. Maryam itu duduk berweret berzikir, nyampak makanan. Berweret berzikir, nyampak Pak makanan. Itu hebat Maryam itu.
Akulah ceramah beda katik makanan nyampak di sini. Ceramah ini baru belum ini. Ya ke dalam ada Kak Arun ini lah ceramah ni lah. Maryam itu bapak ibu bawa air makanan nyampak mana wasalwa kalau dalam Quran itu. Tidak jangan ini main-main. Kak Arun lah cuma beli lah juga buat makan. Tahu aku ada itu tuh kaget sama-sama kita makan enak. Maryam itu pak, jam 10 kak terus sampai mana? Belum sudah drama nih. Maryam itu ibu dia baca wirid pak di tempat mihrab itu pak makanan datang. Makanya Bani Israel itu pak, wong Israel itu, tidak usah kamu lawan pak besar tinggi belagak nian pak. Kaget kalau kamu ke Palestina pak, bapak nyingok mereka itu, wong paling cantik di Indonesia ini bu, paling jahat wong Palestina itu. Pak cobalah kamu berangkatlah kalau kamu tak percaya. Uang yang paling cantik siapa di Indonesia disangka kamu yang paling cantik. Bawakanlah ke Palestina, itu ukuran uang Palestina yang paling jahat pak. Makanya kalau bapak ni tak ada mawa bini ke sana, yakin aku tak balik lagi kamu. Oh bu, nah bu bukan aku puji yang lanangnya besar tinggi, belak kulitnya bersih. Kalau dia makannya dari surga pak. Memang Maryam itu Nabi Isa itu dinjuk langsung oleh Allah dari surga pak makanan itu. Makanya tidak tertanding gitu dengan mereka itu pak. Memang luar biasa. Ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadza. Dari mana Maryam kau makanan ini? Dari mana kau makanan ini? Tak kata orang yang masuk ke dalam ini Maryam. Kenapa baca ada ini? Qalat huwa min indillah. Dijawab sama Maryam, ini dari Allah. Makanya aku minta berangkat haji itu yakinian pak. Mau makan ini pacak nyampak dari langit. Borong yang mati lagi pacak balik hidup. Rasulullah berangkat semalam pacak balik lagi ke Mekah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha, turun lagi, pacak nyampe di kota Mekah lagi. Ngapu aku nak berangkat haji tak percaya, nak minta mobil tak percaya, nak minta handphone tak percaya. Kalau kamu ku cerita ke aku bangun rumah, bingung kamu pak. Aku bangun rumah, bingung kamu. Saya dinjuk kakak angkat aku pak, semen 100 sak waktu itu, dinjuk dibeli ke besi, behel dan lain sebagainya sama batu bata. Manggil aku tukang pak, borongan, upah sekian, oke. Berjalanlah belum separuh pak, berjalan belum separuh bangunan ini. Aku didatangi tukang, Ustaz, ngapo tak tolong nian Ustaz, yo boleh tak aku ambil upah dulu? Ngapo anak aku nak sekolah Ustaz, duit tak kati, main ini. Ya, cara wong nak berasan lah pak, memelasnya kurang main kan. Kita ni ngerasa tak pernah mudi ke wong pak, tak pernah mudi ke wong. Ya polos baik, kunjuk ke kalau lah upah tukang itu. Rupanya penyakit tukang ni macam itu pak. Kapan upah sudah habis, mulai pak. Ngilang 2 hari, ngilang 3 hari, ngilang 5 hari. Lama-lama kak tinggal pukul besi, cangkul segalanya, tinggal punya tak dimbeknya lagi. Wih masya Allah pak, tak tahu aku mana tukang itu pak. Agak stres aku bu, duit pas-pasan dulu tahun 2012 sudah. Pala apa 2010. Duit dah katik pak, paning kepala kita ni, mana ngejo ke ni. Tegaklah aku di depan apa namanya bangunan yang belum apa-apa pak, baru naik dikit dengan bata. Semen masih sekitar 50 sakan lah waktu itu. Tiba-tiba ada Ustaz Tugirin pak, beliau yang punya sekolahan PAUD di Tanjung Rawu. Kamu tanya sama dia, sampai hari ini dia masih ingat. Tahu-tahu ngekek dia datang pak, mawa apa namanya pecak emak macam itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku lagi kusut, ini pala aku lagi pening. Lagi dibudi ke tukang ini, takut tegak di bangunan. Nah, saya ingatnya aku pak. Ustaz, ngapo? Kami ini lagi bangun TKTPA Ustaz di lantai 2. Sekarang lagi nak ngedak, kami nak ngaji ke proposal dengan Ustaz. Ujiku apa dia perlu kau? Kami perlu semen Ustaz. Aku kan mikir bu, nak ngelanjut ke bangunan, duit tak katik. Semen itu didiam ke lama-lama keras. Kataku, kau panggil mobil, ini ongkos mobilnya, kau mbek di rumah mak aku, semen itu ditaruh di gudang di rumah mak aku. Nah, kau ke rumah itu, mbeklah berapa perlunya semen, angkutlah pakai mobil itu. Oh siap Ustaz, terima kasih. Manggillah di mobil pickup Ustaz, tunjuk upah ongkos mobilnya. Aku tak jenguk dia ngambil semen, aku dia mbek di rumah. Masih ngerenung aku di bangunan di budi ke tukang. Kita pernah tidak pernah mudi ke wong kan? Selesai Ustaz itu balik, pak, langsung dia, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, sudah Ustaz, payo.
Dia jalan, aku balik ke rumah mak aku. Kapan ku jengok, Bu, Pak, semen tinggal 3 sak lagi. Semen di sisa ya 3 sak lagi. Memang aku ngomong ambillah berapa perlunya kamu. Ya perlunya 47 sak, tinggal gini 3 sak. Ku jengok semen 3 sak itu. Oh, kejam nih Ustaz ini dalam hatiku. Ngapalah ada dihabiskan sekalian, ya. Saya berdoa dengan Allah, ya Allah, kalau Engkau takdirkan rumah ini bakal terbangun, tunjuk ke jalan ya Allah. Wih, subhanallah ibu. Dari saya nyedekahkan semen itu, mak aku lah ngomongnya aku gilo sekali itu. Dia nak bangun rumah, ada semen disedekahkannya. Puji mak aku dewek. Tapi apa yang kemudian terjadi Pak? Dari saya nyedekahkan semen itu, kerannya terbuka Pak. Ceger. Aduh yang nelpon Pak kawan, Ustaz, uji kabar bangun rumah. Tidak pula goyor baik. Ustaz, aku ada rekening tak transfer untuk beli semen. Wah, sampailah rumah itu jadi Pak. Aku tidak mengeluarkan duit lagi Pak. Jadi kalau aku habis semen misalnya, tukang nemui aku. Karena aku ini pakai Al-Fatihah Pak. Ustaz, semen habis. Berapa? 10 sak. Aku di depan dia itulah. Ya Allah, semen butuh 10 sak ya Allah. Mohon ya Allah, Al-Fatihah. Yang bikin tukang tuh bingung Bu, habis aku nelpon, habis aku berdoa, ada telepon masuk. Waktu itu aku kena Pak Darman namanya, BPJS, kawan aku. Padahal aku tidak pernah ngomong kalau aku bangun rumah Pak. Tahu-tahu ada yang nelpon, Pak Darman sana. Aku angkat, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ustaz sehat? Sehat. Ustaz, kabarnya Ustaz lagi bangun rumah. Bukan pulau rumah, kotak baik kata, bergoyor baik. Ustaz, minta rekening Ustaz, anak transfer duit, pacak beli semen 10 sak baik jadilah. Insya Allah Pak. Belum 5 menit anak ni berdoa minta semen 10 sak. Langsung ada nelpon, bukan kebenaran Pak, anak punya keyakinan itu. Makanya tukang apalian, Ustaz batu bata habis, Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Kalau tukang nggak tahu Al-Fatihah ni lah. Sampai rumah itu jadi Pak, bahkan sampai perabotannya saya pakai mintanya dengan Al-Fatihah Pak. Yang lebih amazing lagi kursi Bu di rumah anak. Kalau kamu main ke rumah anak, kursi itu dulu zaman dulu 27 juta harganya. Sekarang kursi itu ada ayu aku baru beli 37 juta harga kursi itu. Kamu tahu ada gawe aku? Main ke rumah kakak angkat aku. Dia baru beli waktu itu kursi itu 27 juta. Kamu tahu gawe aku? Kapan main ke rumah dia, aku pegang kursi itu, aku sholawat. Karena guru aku ngajari kalau kita pengen apa-apa, baca sholawat, baca Fatihah. Aku pegang kursinya Pak, kan sambil duduk kan ada ngobrol juga kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ya Allah. Takdirkanlah kursi ini jadi punya aku. Kakak aku tidak tahu kalau aku cuma Al-Fatihah, ngobrol-ngobrol biasa Pak ya dengan dia. Besok aku main ke sana, aku pegang lagi. Bapak tidak percaya kali Pak. 27 Ramadan, 3 hari lagi menjelang Idul Fitri. Saya ditelepon Pak sama kakak angkat aku. Assalamualaikum Dindo. Waalaikumsalam. Dindo bawa mobil pickup ke rumah. Ngapo Kak kata aku? Bawa mobil pickup ke rumah. Kakak ini beli kursi dengan lagi nak datang. Kursi lama ni pecahnya pantasnya di rumah Dindo. Dindo kan baru selesai bangun rumah. Taruhlah di rumah Dindo baik. Masya Allah. Mangkonya anak kalau perlu apa-apa sekarang ku pegang solawat Fatihah. Pegang solawat Fatihah itu yang penting jangan pengen bini pegang-pegang marah wow. Pengen barang maksud aku tuh pegang Fatihah solawat baca. Ngapu? Ini sebuah keimanan Bang, sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dan diisrakan oleh Allah lailam cuman semalam. Itu kan Rasul lagi pening Pak, bini meninggal, paman meninggal, bini meninggal. Dari habis bini meninggal sama pamannya meninggal, Rasulullah ke Taif. Ke Taif dibabit di wong Taif pula. Balik lagi ke Mekah, lagi duduk-duduk lah kalau bahasa kita lagi mana cara wong suntuk Pak, lagi santai pala pening kan, paman meninggal, bini meninggal. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, kita dipanggil oleh Allah. Ya Muhammad, kita dipanggil ke mana kata Rasul? Melo aku ke Sidratul Muntaha. Kau dipanggil oleh Allah. Kalau bahasa kita Rasul ngomong, aku nak siap-siap dulu. Aku nak siap-siap dulu. Kata Jibril, kata waktu lagi ya Muhammad, naiklah ke puncak punggung buruk ini. Buruk itu Pak sejenis kuda, tapi dia punya sayap. Buruk ini Bu, sampai sekarang masih ada buruk ini. Buruk ini sekali dia ngepak sejauh mana mata memandang ini. Sekali dia ngepak sejauh mana mata memandang. Ini kehebatan buruk ini. Buruk ini kata malaikat Jibril, binatang yang paling liar Pak. Tapi begitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah dinaikkan di pucuk punggung kuda, buruk ini jadi jinak Pak.
Terbanglah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebenarnya banyak Pak yang dilihat Rasul. Linuriyahu min ayatina. Tapi saya tidak bercerita ke situ. Kayak bercerita tentang tauhid, tentang keimanan ini. Terbanglah dia ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj Pak. Sebelum mi'raj ke pucuk, Rasul mengimami para nabi-nabi terdahulu sholat. Ana sudah Pak sholat di tempat itu Pak. Jadi ini batu, namanya Masjid Kuba Batu. Kalau kamu nyengok gambar Masjidil Aqsa itu kan ada Masjid Kuba Emas itu ya. Nah itu bukan Masjidil Aqsa Pak, itu Masjid Kuba Batu. Masjidil Aqsa itu ada di depannya. Ngapa ini disebut Masjid Kuba Batu? Karena di bawah menara Kuba itu ya, ada batu ditijak oleh Rasul sebelum Rasul ke Sidratul Muntaha. Nah batu ini bukan terbang Pak, batu ini pecah goa. Jadi Rasul sebelum naik ke pucuk, Rasul ngimami nabi-nabi sholat di bawah gua itu. Aku sudah Pak sholat di situ Pak. Aku sudah sholat di dalam gua itu. Cuman bukan ngimami nabi-nabi, ngimami jemaah, rombongan Pak Gubernur. Itu Rasulullah. Ini Nabi terdahulu sholat sama Rasul Pak. Setelah sholat Rasul baru naik ke pucuk batu itu, mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ibu, batu yang ditijak Rasul itu Bu, batu besar yang ditijak Rasul, Masya Allah Bu, wanginya bukan main Bu. Saya doakan kan kalau Bapak punya rezeki, berangkatlah ke Aqsa Pak. Kamu pegang batu itu Pak, tangan ini sampai anak balik, bau harumnya tidak hilang Pak. Kalau Hajar Aswad itu harum juga Pak, tapi diinjak minyak wangi. Hajar Aswad kan ada minyak wanginya Pak. Kalau ini tidak Pak, memang wangi pegangan tijakan kaki Rasulullah. Kalau Hajar Aswad kan Bapak yang sudah haji, sudah umroh, ada kamu sudah nyium Hajar Aswad Pak? Hah? Wangi kan itu? Kalau ibu-ibu tidak usah nyium Hajar Aswad Bu. Ibu-ibu ini kalau berembun nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau untuk laki-laki hukumnya sunnah. Kalau untuk perempuan sunnah bela lidah. Jadi ibu-ibu tidak dianjurkan nyium Hajar Aswad. Tanya sama Ustaz Harun jam-jam. Kalau kita lanang ini sunnah hukumnya. Kalau ibu-ibu sunnah bela lidah. Kalau ibu nak nyium Hajar Aswad sebenarnya ciumnya kening laki kamu. Sama macam Hajar Aswad itu. Tidak Pak serius, tidak ada main-main. Saya tanya sama kamu. Ibu nyium kening laki itu padilannya sama macam nyium Hajar Aswad. Apalagi laki kamu hitam, ya Hajar Aswadnya itu asli. Itu kalau Hajar Aswad injak minyak wangi. Kalau batu ini dah harumnya bukan main. Mi'rajlah Rasul ke pucuk ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Rasul turun lagi ke bawah, balik lagi ke Mekah. Itu kalau di dalam hadis Pak, sebelum waktu suruh Pak, waktu Isra habis, Rasul sudah turun di bawah. Duduklah Rasulullah santai-santai. Tiba-tiba ada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, ngapu kau senyum-senyum?" Muhammad, ngapu kau senyum-senyum? Kata Rasulullah, aku ini baru berjalan ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke pucuk, ke Sidratul Muntaha, turun lagi, nyampe di Mekah. Kapan? Kata Abu Jahal. Barusan. Barusan kapan ya Muhammad? Barusan inilah. Hai Muhammad, gila kan, kata Abu Jahal. Gila bang, tidak masuk akal. Kenapa? Karena Abu Jahal ini gawenya kalau liburan, musim libur di kota Mekah itu, dia berjalannya pelesirannya ke Palestina. Makanya Abu Jahal ini tahu betul bahwa ke Palestina itu butuh waktu 30 hari, balik pergi 2 bulan. Maka Rasulullah ngomong semalam, wajar kalau dia tidak percaya. Kata Abu Jahal ngomong, "Ya Muhammad, kau galak aku kumpul ke penduduk Mekah ini. Ku kumpul ke penduduk Mekah, kau cerita ke perjalanan pecah, kau cerita dengan aku tadi. Dari Masjidil Haram, dijemput oleh malaikat Jibril, pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, 2, 3, 7, dari langit ke 7 Sidratul Muntaha, turun lagi ke bawah, balik ke Palestina, balik lagi ke... Galak tak kau cerita ke macam itu? Maksudnya Abu Jahal ini nak nguyok Pak. Abu Jahal ini pengen nguyok, biar Rasulullah dikatui gila oleh penduduk Mekah. Apa dijawab Rasulullah? Siap. Pergilah Abu Jahal dengan Rasulullah ke Jabal Abi Qubais Pak. Naiklah Rasulullah sama Abu Jahal ini ke Jabal Abi Qubais. Bapak Ibu, Jabal Abi Qubais ini tidak pernah sebelumnya dinaiki oleh 2 pemuka Pak. Satu pemuka Bani Quraisy namanya Abu Jahal, satu pemuka umat Islam namanya Rasulullah SAW. Sehingga pada hari itu penduduk Mekah semuanya berkumpul. Orang yang beriman kepada Allah berkumpul karena di situ ada Rasulullah. Wong kafir ini berkumpul karena di situ ada Abu Jahal. Begitu sudah kumpul, kalau ini tinggi Pak Jabal Abi Qubais, kalau kamu haji atau umroh, kamu naik di pucuknya kamu ketemu. Berteriaklah Abu Jahal, penduduk Mekah,
Ini berkumpul tak lah kira-kira. Ini yang beriman, ini wong-wong apa namanya kafir Mekah. Hei penduduk Mekah, kamu dengar ke? Kamu dengar ke? Muhammad nak cerita. Muhammad nak cerita. Muhammad, ngomonglah kau. Wah ceritalah Rasulullah. Bla bla pecah dia cerita dengan Abu Jahal. Selesai Rasul cerita, ketawa kalau Pak penduduk Mekah ni tadi. Wong-wong kafir nawa ke Rasulullah, orang yang sudah beriman jadi ragu. Nah ini jangan-jangan Muhammad ini gila nih. Uji orang yang sudah beriman ini Pak. Jangan-jangan Muhammad ini gila. Woi merasa kesenangan ya Abu Jahal Pak. Tekek-keke dia turun. Kumpul lah dia dengan pembesar. Rasulullah masih di Jabal Abi Qubais ini. Dia kumpul dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Aman gitu. Tak percaya lagi orang dengan Muhammad. Dengar lagi orang Mekah ini ngatai Muhammad gila. Katik lagi pengikut Muhammad. Tenang baik. Kata Abu Jahal. Tinggal sikok lagi baik. Kalau kamu pacak merubah keyakinan wong sikok ini, selesai. Kata Abu Jahal, kata rombongan Abu Jahal, siapa wahai Abu Jahal? Abu Bakar. Kalau kamu pacak merubah pendirian Abu Bakar, selesai. Abu Bakar nak kacik di Jabal Abi Qubais waktu itu. Digarilah oleh Abu Jahal ini dengan rombongan kafir Quraisy ke kebunnya Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebun. Oh ya Abu Bakar. No, Abu Jahal, ngapa kau ke sini? Karena belum pernah seumur-umur Abu Bakar didatangi oleh Abu Jahal. Kawan kau ni nah gila, kata Abu Jahal. Siapa? Kata Abu Bakar. Muhammad. Ngapo? Kata Abu Bakar. Madai dia ngomong berangkat dari Mekah ke Palestina, naik ke langit pertama sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Cuman semalam. Gila kawan kau ni Abu Bakar. Kata Abu Bakar. Siapa? Abu Jahal yang ngomong. Muhammad. Abu Jahal, kata Abu Bakar. Kau jingok dinding itu Dinding itu putih, kata Abu Bakar. Kalau Muhammad ngomong dinding itu hitam, ngomong ke mata aku ni rusak, ngomong ke hitam dinding itu. Saking keimanan Abu Bakar tidak pacak digoyang Pak. Dinding itu jelas-jelas putih. Kalau Muhammad ngomong dinding itu hitam, kuanggap mata aku yang rusak, kata Abu Bakar. Abu Jahal, kalau yang cerita dengan kau tu Muhammad, jangankan macam itu cepatnya, lebih cepat dari itu biar aku percaya. Makanya Abu Bakar dapat gelar as-Siddiq Pak. Abu Bakar lah yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini yang pertama kali Pak. Di saat orang-orang mukmin, di saat orang-orang Islam Mekah itu meragukan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar lah yang meyakini peristiwa Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, di mana Rasulullah? Di mana Muhammad? Uji Abu Jahal di Jabal Abi Qubais. Ayo kita ke sana. Ini hebat Abu Bakar Pak. Digarilah sama Abu Bakar dengan Abu Jahal CS tadi Pak. Naik ke Jabal Abi Qubais lagi. Nih, wong masih berkumpul Pak, masih nawa ke Rasulullah ini. Kata Abu Bakar ngomong, penduduk Mekah, kamu baru dengar kesaksian Muhammad, kesaksian Rasulullah bahwa dia berangkat semalam ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Mekah cuma semalam. Ya Muhammad, kata Rasulullah, ada apa wahai Abu Bakar? Boleh tak aku ngajukan satu usulan? Boleh, kata Rasulullah. Engkau kan ngomong pergi ke Palestina. Kalau memang engkau ke Palestina ya Muhammad, pasti kau tahu apa isinya Palestina itu. Pintu gerbangnya mak mano, pasarnya mak mano, masjidnya mak mano. Cak aku lah nah, aku ngomong sudah ke Masjid Nurul Iman di mana? Oh sudah di Gelora. Mak mano masjid itu? Pasti aku banyak cerita lah kan. Masjidnya 2 tingkat, di situ ada jam dinding, sebelah sini ada jendela, sebelah sini ada AC, walaupun kurang dingin. Kurang banyak ini Pak Ketua. Ya ini bukan AC kurang dingin, kita ini kebanyakan. Manusia ini sudah penuh, jadi oksigennya berebut. Berapa jumlah AC-nya? Karena aku sudah pernah ke sini, jadi aku tahu Pak berapa jumlahnya. Kata Abu Bakar, ini cerdiknya Abu Bakar Pak. Kamu harus tahu cerita ini biar kita paham Pak, perjuangan umat Islam ini luar biasa. Kata Abu Bakar ngomong, Abu Jahal, kamu kan setiap musim liburan ke Palestina, ya tak? Pembesar-pembesar kafir Quraisy, kamu kan tahu persis mak mana bentuknya Palestina itu. Muhammad bakal bercerita. Kamu yang tahu paham bahwa Muhammad ini belum pernah sebelumnya ke Palestina. Rasul Pak sebelum peristiwa Isra Mi'raj belum pernah nijak Palestina Pak. Abu Jahal, Muhammad akan bercerita, kata Abu Bakar. Kalau apa yang diceritakan oleh Muhammad ini benar, kau jawab iya. Kalau tidak benar, kau salah ke? Jadi kalau Muhammad cerita gerbangnya Palestina itu macam ini, kalau salah kau jawab bukan. Pasarnya macam ini, kalau salah kau bukan, jawab bukan. Tapi kalau benar kau iya ke? Kata Abu Bakar. Oh siap, kata Abu Jahal. Tiba-tiba Pak, kata Rasulullah, di saat aku akan menjelaskan tentang Palestina, Palestina itu diangkat oleh Allah Pak, dihadapkan ke mukanya Rasulullah SAW.
Cak akulah nak kira-kira nak ngomong ke Palestina. Palestina ni diangkat Pak. Saat dihadapkan ke rai kita. Olah das kita cerita Pak. Ini. Rombongan Abu Jahal ini tanpa sadar Pak. Dia jawab. Iyo benar. Penduduk kafir Mekah yang tadi nawa ke Rasul. Terdiam Pak. Umat-umat muslim yang tadinya keimanannya sudah ragu kepada Rasulullah. Menjadi tambah beriman. Oh benar nih. Muhammad berangkat nih ke Palestina. Ini sekaligus menjawab Pak bahwa Rasulullah ini berangkat bukan cuma ruhnya, tapi berikut jasadnya. Karena ada orang yang ngomong peristiwa Isra Mi'raj ini halusinasi. Rasulullah tidak ada berangkat, badannya tetap, ruhnya baik. Tidak Pak, badan dengan ruh berangkat. Dari mana? Dari cerita ini Pak. Sudah Rasul cerita ke bla 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 selesai, Abu Jahal terdiam Pak. Yo. Secara tidak sadar Abu Jahal dengan rombongan ini sudah mengimani peristiwa Isra Mi'raj. Tiba-tiba terakhir nutup cerita Rasul ngomong, tunggu, ada sikok lagi. Tunggu ada sikok lagi kata Rasul. Waktu aku dari Palestina nak balik ke Mekah, di tengah jalan aku ketemu rombongan kafilah. Mereka empat rombongan. Naik 4 ekor unta. Unta yang paling depan warnanya putih, ada kain merah di lehernya kata Rasulullah. Nah dalam perjalanan dekat lagi masuk Mekah, mereka kehilangan untonya. Aku nyingok dari pojok, untonya ada di sini. Ku teriak ke, unta kau di sini, ambillah. Mereka ambillah untonya. Nah dengar lagi mereka nyampe kata Rasulullah. Dengar lagi mereka nyampe. Kamu tunggulah di perbatasan kota Mekah. Berlarilah rombongan Abu Jahal dengan orang-orang kafir ini Pak, perbatasan kota Mekah. Karena mereka nak nunggu. Benar tak cerita Rasul? Ini bukti bahwa Rasul ini berangkat benar-benar dengan jasadnya Bu. Kenapa dengan jasadnya? Karena Rasul melihat seluruh kejadian itu. Apa yang ada di bawah itu dijengok sama Rasulullah. Termasuklah rombongan kafilah ini. Pergilah rombongan Abu Jahal. Tak lama ngedek-ngedek Pak, rombongan unta ni datang nian Pak. Percis dengan yang diomongkan Rasul. Yang nungganginya, rombongannya, namo-namo, termasuk unta yang paling depan. Dia stoplah sama Abu Jahal. Dari mana kamu ni? Dari mana kamu ni? Dijawab oleh rombongan ini. Kami dari Palestina. Terdiam Abu Jahal. Benar. Kamu dari Palestina? Iya. Apa kamu pernah kehilangan unta waktu jalan balik? Nah, Abu Jahal, kau tahu dari mana uji rombongan ini? Benar kami hilang unta, tapi tiba-tiba ada suara dari langit ngomong, unta kami di sini. Aku tidak tahu siapa yang ngomong uji rombongan ini. Yang ngomong itu Rasulullah. Kami cari di tempat suara tadi ngomong, benar adonian unta kami bawa balik. Terdiam Pak rombongan kafir Quraisy Mekah ini Pak. Disitulah semakin banyak orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar Pak sesuai dengan judul kami. Dengan perjalanan Isra atau dengan peringatan Isra Mi'raj di Masjid Nurul Iman ini haruslah menambah keyakinan kita kepada Allah. Kita yang selama ini selalu ragu dengan Allah Pak, minta tidak yakin kadangan dengan pintaan kita dewek, ya. Kita nak pengen apa-apa maaf dan mak ini hari dikit-dikit nak ngutang, dikit-dikit nak ngutang. Padahal ada Allah Bu. Ibu teko nak panci be lagi nak ngutang. Minta dengan Allah, ngomong pengenan kamu apa? Ujibu da'watad da'i jada'ani. Siapa yang minta kunjuk. Madai kita tidak yakin Pak. Orang-orang kafir yang tadi tidak beriman kepada Allah, beriman dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kok kita tidak menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dari sini ke depan, apapun yang kita pengen di dalam kehidupan ini, tanamkan keyakinan kita kepada Allah, minta doa, solawati, fatihai, yakini. Yang paling penting yakin itu. Ana inda abdil zani, fa in zana khairan fa khairan falahu, wa in zana saran fa saran falahu. Aku sebagaimana prasangka umatku. Kalau dia yakin doanya kuijabah, bakal kuijabah. Tapi kalau dia tidak yakin doanya bakal kuijabah, maka tidak akan kuijabah. Kalaulah Rasul bisa diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha cuma semalam. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim menyincang-nyincang burung yang mati bisa balik hidup. Kalaulah Maryam yang tidak pernah disenggol oleh seorang laki-laki pun dia bisa hamil. Cuman duduk makanan minuman bisa turun. Kalaulah Nabi Musa memukulkan tongkatnya di lautan, lautan bisa kering. Kok kita tidak punya keyakinan ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, keimanan dan keyakinan serta ketakwaan para jamaah di Masjid Nurul Iman ini semakin bercahaya sesuai dengan nama masjid Nurul Iman, cahaya keimanan. Mudah-mudahan Bapak Ibu keimanannya, keyakinannya semakin mantap, karena ini bukan sebuah alasan Pak.
Karena Palembang ini dikenal sebagai kota tauhid. Kenapa? Ada salah seorang ulama terkenal di kota Palembang ini, namanya Kiai Haji Masagos Haji Abdul Hamid bin Mahmud, yang dikenal dengan Kiai Marogan. Itu kiai yang punya keyakinan luar biasa, Pak. Kiai Marogan itu kalau nak sholat Jumat dulu ke Masjid Agung dari Kertapati, biasa naik perahu, Pak. La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu berit Kiai Marogan. Orang bantaran Sungai Musi kalau dengar suara itu tahu dia Kiai Marogan lewat. Sekali hari Kiai Marogan distopi oleh Belanda di Monpera. Tahu tak kamu Monpera? Yang monumen ini, Pak, yang di sebelah Ampera. Itu dulu tempat Belanda. Itu sarang Belanda dulu, Pak. Belanda di situ tempatnya. Dulu, sekarang banci di situ. Ya banci sekarang. Dulu Belanda di situ. Ya karena aku pernah disetop di banci situ, Bu. Aku turun dari Pelaju ceramah, nak balik ke rumah ke Ripai. Waktu turun di Ampera itu dikawe-awenya oleh banci. Cuma ini di sana. Aku buka kaca mobil. "Oi, aku ini Ustad." "Oh, maaf Ustad, kalau Ustad gratis." Gila kata. Mati banci. Kalau Ustad gratis katanya. Begitu dia turun, Pak, apa namanya? Di Ampera itu Kiai Marogan lewat, Pak. Dipanggil Belanda. "Kiai, sini." "Ngapo?" kata Kiai Marogan. Kata Kiai, falsafah Kiai Marogan, Pak, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Makanya dua masjid, Marogan dengan Lawang Kidul, dua-dua dibangun di pinggir sungai. Falsafah Kiai Marogan itu di mana ada air, di situ ada kehidupan. Kata orang Belanda ini, kata Kiai di mana ada air, di mana ada kehidupan. Iya benar kata Kiai Marogan. Diambil dogan, Pak, oleh apa Belanda ini, Pak. Ini dogan Kiai. Di dalam dogan ini ada air. Kalau jika di dalam air itu ada kehidupan, pasti di dalam dogan ini ada iwak. Kamu tak percaya? Kiai Marogan ngomong, iya ada iwak. Itulah namanya keyakinan tuh, Pak. Kalau secara hukum akal mana ada iwak di dalam dogan, Pak. Tapi Kiai Marogan mampu membangkitkan keyakinan bahwa menurut Allah di dalam itu ada iwak. Kata Kiai Marogan ngomong, belalah dogan itu. Begitu dibelah, Bu, Pak, jeger. Dogan belah dua, iwak seluang, Pak, ngeleper. Apa jawab Belanda ini? Kiai ini nyihir, ditinggal ke Kiai Marogan pergi ke Masjid Agung. Itu, Pak, hebatnya. Jadi bukan tanpa omong kosong saya ngomong bahwa wong Palembang ini tauhidnya kuat, wong Palembang ini keyakinannya mantap. Maka jangan goyah keyakinan kamu karena urusan dunia. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.